berjumpa kembali kita di tempat sederhana ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Fidelis, Mama Kona, Mama Tris, Ibu Bakasek, Bapak Mat selaku senioritas di SMA Negeri 2 Alsesa, Pak Wendy, Bapak Vincent, dan semua para guru serta yang saya banggakan anak-anak SMA Negeri 2 Alsesa. Semangat pagi! Pagi luar biasa. Baik, sebagai insan yang beriman, tentu tak luput kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan bahwa pada kesempatan ini kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelum kita melangkah ke kegiatan kita mulai dengan doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Ya Bapa di dalam surga, puji dan syukur yang berlimpah kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan perlindungan-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami dari malam tadi hingga pagi ini. Kami masih boleh berkumpul di sekolah kami SMA N2 Alsesa. Yalah Bapa di surga, hari ini kami akan melakukan kegiatan launching buku dan lomba bertutur. Kami mohon penyertaan-Mu agar kegiatan kami hari ini bisa berjalan dengan lancar dan berguna bagi masa depan kami. Ya Tuhan Yesus, kami mohon perlindungan dan kesehatan kepada kedua orang tua kami, Bapak Ibu Korwas dan pengawas, Dewan Juri, Bapak dan Ibu Guru, serta teman-teman yang hadir di sini. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang
cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, kita diminta untuk duduk kembali. Selanjutnya kita mulai dengan yang pertama, sapaan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kesempatan saya beri. Baik, terima kasih ya. Pada tempat yang pertama, pantaslah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan atas penyelenggaraannya. Maka hari ini kita boleh melaksanakan apa yang kita rencanakan. Terima kasih kepada leluhur Koloboto, ini tanah ame batu. Ibu miu kami pai sama-sama nek kami kita sama untuk maju sekolahnya. Yang saya hormati Bapak Korbas Kabupaten Nagikio, yang saya hormati Ibu Pengawas Pembina SMA Negeri 2 Aisesa, yang saya hormati Bapak Wendy sebagai editor buku dan pengajar workshop literasi SMA Negeri 2 Aisesa, yang saya hormati Ibu Wakasek, Bapak Mat, Bapak Vincent, Bapak Ibu Guru, anak-anak semua yang saya cinta. Kegiatan hari ini bermula dari keprihatinan adanya literasi dan numeransi yang merah di rapor pendidikan. Karena itu saya bersama seluruh pasukan tim GTK Semandu mencoba mencari jalan bagaimana untuk mengatasi rapor merah ini. Perkuat literasi selain 15 menit, tambah jam literasi di hari Sabtu, tapi kita mau mulai dengan menulis. Kita mau mulai dengan menulis. Karena itu langkah pertama, kelas 12 kita libatkan untuk menulis bersama Bapak Ibu Guru dan pegawai. Memang tidak gampang untuk menulis, tetapi ketika kita mau mulai, Ibu Pengawas dan Bapak Pengawas saya laporkan juga bahwa hasil tulisan kami dalam cetakan buku belum begitu bagus, belum begitu sempurna. Visualnya di dalam belum lengkap. Tetapi saya berpikir kalau tumbuh lengkap dan bagus, saya mau mulai dengan langkah pertama yang kurang lengkap. Saya mulai kita melangkah dulu. Karena kalau kita takut dengan gagal untuk melangkah, langkah berikut kita tidak pernah akan jalan. Ya. Karena itu kegiatan hari ini dengan rendah hati saya mohon saran dan masukan juga kritik dari Ibu Pengawas Pembina dan Bapak Korbas untuk memberi kami kira-kira langkah ke depan untuk lebih maju lagi agar literasi kami bisa lebih baik. Nanti sebentar juga akan dilanjutkan dengan lomba bertutur. Kisah dari RD Steve Bolo itu yang juga menjadi penasihat Sanggar Natalia yang ada di sekolah ini. Juga kami di sekolah ini juga sudah mulai dari tahun lalu untuk menjawab kebutuhan numerasi yang rendah. Kami juga adakan lomba masak di kelas dengan modal yang dikasih dari sekolah 50.000 per kelompok. Lalu mereka mengembangkan, mengelola, lalu itu dihargai kira-kira berapa keuntungannya semua, dan itu akhirnya kami nyatakan bersama. Memang belum terlalu sampai go keluar, tetapi secara inter kami sudah memulai, dan itu menjadi program prioritas juga untuk tahun ini. Saya kira itu saja pengantar dan sapaan dari saya. Saya mohon waktu selanjutnya saya minta Ibu Pengawas 1-2 kata untuk memberi peneguhan untuk kami, dan
membuka kegiatan ini dengan resmi, saya minta Bapak Korwas sendiri. Pak WM juga saya minta juga dengan rendah hati memberikan 1-2 support untuk anak-anak di sini dan kami semua. Saya kira itu saja. Saya percaya semua yang datang ke sini adalah yang punya hati baik untuk kemajuan sekolah ini. Itu saja saya percaya, juga Tuhan dan leluhur memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mama Tris. Selanjutnya sambutan dari Pak Wendy. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Korwas, yang saya hormati Ibu Pengawas, dan juga yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Tolbuto bersama guru-guru, dan juga tokoh pendidik yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, juga adik-adik SMA 2, singkatnya kita semua yang ada di tempat ini dalam acara launching pada kesempatan kali ini. Baik, pertama-tama sudah banyak kali disampaikan oleh kepala sekolah. Dari kami sebagai editor, saya bersama teman saya Paulus, kami mengapresiasi sangat dengan upaya dari adik-adik dalam menumbuh kembangkan, dalam membudayakan literasi khususnya di Nagekeo ini. Saya tidak tahu untuk informasi lebih dalam, tapi setahu sepengetahuan saya, baru SMA 2 yang launching buku terkait dengan untuk menjawab literasi budaya di Kabupaten Nagekeo. Memang tidak sempurna kami untuk mengedit. Ini bukan menjadi pengalaman pertama kali kami dalam mengedit buku, tapi kami sudah dipercayakan sejak kami menginjak kaki di SMA Seminari. Kami sudah berulang kali mengedit Bulletin Seminari. Hingga pada puncak saat ini kami mengedit juga, dipercayakan untuk mengedit di tulisan teman-teman SMA 2 dan juga ibu bapak ibu guru. Ada banyak hal yang kami tidak ubah di dalam, minta maaf, karena kami mempercayai dan juga kami sangat menghargai keabsahan dan juga keaslian tulisan dari bapak ibu guru dan juga teman-teman. Kita sebagai editor, kita tidak sembarang untuk mengedit sesuai dengan maunya kami, tapi kami harus banyak hal kami pelajari, dan juga banyak hal tulisan-tulisan adik-adik itu banyak hal yang kami cut, karena memang itu tadi dalam workshop sudah kami tekankan, kita perlu menambah perbendaharaan kosakata. Itu yang paling penting dalam literasi. Dan juga mungkin saat ini Menteri Pendidikan sudah menggalakkan itu namanya kurikulum merdeka itu. Kami berharap, tidak tahu ini mungkin lebih kerana bapak ibu guru, lebih kerana Korwas dan juga pengawas. Akan tetapi sarannya dari kami, kita jangan terlalu berteori di dalam, tapi lebih pada praktek. Itu yang paling penting. Karena kita kalau berteori sama saja adik-adik tidak tahu menulis, adik-adik hanya sekedar menghafal saja teori itu seperti apa. Tapi menulis itu sangat sulit. Kalau kita merasa sulit, pasti sulit. Tapi kalau kita merasa mudah, akan mudah. Itu apabila perbanyakan kosakata kita di dalam isi otak kita itu sudah banyak. Dan juga kita mengapresiasi sangat untuk tulisan-tulisan ini. Memang di dalam ini kalimat-kalimatnya lugas dan juga tidak terlalu kayak kata-kata yang baku, tapi semuanya di dalam itu ada motivasi dan juga ajakan-ajakan untuk masuk ke SMA 2. Itu yang paling penting, tulisan-tulisan di dalam. Itu lebih ke bagaimana refleksi bapak ibu guru, refleksi adik-adik tentang Tolbuto ini. Itu yang kami apresiasi sangat, bahwa kepemilikan, bahwa rasa memiliki SMA Tolbuto ini kami sebagai editor kami merasakan di dalam, bahwa bapak ibu guru, adik-adik merasakan bahwa Tolbuto ini tidak hanya sekedar tempat dan juga ini tempat persinggahan untuk pendidikan, tapi sudah menjadi rumah sendiri dengan melihat dan juga membaca tulisan dari bapak ibu guru dan juga adik-adik. Dan ini kami mendorong terus untuk adik-adik bagaimana tetap semangat untuk menulis, karena dengan berliterasi ini kami ke depan ini jangan sampai adik-adik itu saya saksikan langsung kemarin kalau tidak salah
waktu kami kegiatan itu ada dari SMA 2 sini yang bawa drama itu. Bagus untuk adik-adik acting, tapi yang sangat disesal kami itu kita apresiasi sangat adik-adik sudah berupaya dengan seni, tapi dengan tulisan adik-adik di Semandu ini dengan kepingan kisah ini Bapak Ibu guru juga. Suatu saat siapa yang akan menjadi pengganti di sini pasti mereka akan mengenang dengan tulisan-tulisan itu. Makanya saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Pramudia Anantatur itu. Dan akhir kata, minta maaf mungkin ini untuk ada generasi yang di bawah ini. Saya mencoba mengikuti kalian bahwa kami mendorong, kenapa kami selalu mendorong kosakata itu? Karena begini, kecantikan gantengan kalian itu tuh tidak dilihat lagi seberapa tebal bedak yang kalian pakai. Salam literasi, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih Pak Wendy. Selanjutnya sambutan dari Ibu Kuna selaku pengawas SMA Kabupaten Nagekeo. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih MC. Selamat pagi semua. Selamat pagi Ibu. Yang saya hormati Bapak Korwas, yang saya hormati pula Mama Tris sebagai kepala sekolah yang hebat, yang saya hormati Pak Wendy, Bapak Ibu guru semua yang saya kasihi, Bapak yang mewakili Pak Melki dari SMP Santap Bu Anio, yang juga sempat hadir di sini sebagai pemeran pendidikan yang ada di wilayah ini. Terima kasih banyak kami diundang untuk acara ini, acara yang menurut saya luar biasa. Yang luar biasa adalah semangatnya luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu guru. Paling tidak ada harapan yang ke depan menjadi harapan kita semua. Mendidik anak, kalau anak itu tidak jadi apa-apa, ini utang dan dosa sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, saya memang sudah sering ada di sini, walaupun hanya 1-2 kali, tetapi saya ada dan saya mengalami bagaimana kondisi tempat ini. Tapi yang saya salut itu adalah semangat. Pertama saya masuk ke sini, saya bilang Ibu Tris, apa loh di sini? Ibu Tris hebat. Dulu sama Pak Mateus mengeluh memang saya belum ada di sini. Pak Mateus bilang, kenapa loh? Saya bilang ada di satu tempat. Kebetulan kami dua sama-sama kepala sekolah. Waktu itu saya bilang Pak Mateus, Pak mengeluh. Dan memang saya tidak mengerti kondisi di sini. Saya pikir macam Korea yang rata saja. Ternyata saya sampai di sini saya bilang, Ibu Tris, bagaimana ini menghipnotis tempat ini menjadi nyaman. Jadi terima kasih sekali Bapak Ibu guru yang hebat, yang bekerja samanya luar biasa. Yang saya dapat dari sini adalah kalian kompak. Itu hebat. Walaupun dalam perjalanan tidak semua, memang keadaan begitu. Kita tidak bisa mencita-citakan semua situasi itu normal-normal saja atau baik-baik saja. Tetapi harus ada isi buku ini belum apa-apa, dia masih jelek. Tetapi ada filosofi yang mengatakan begini, jika kita mau lari 1000 langkah, kita harus mulai dari 1 langkah. Itu filosofi yang menurut saya hebat. Tanpa 1 langkah tidak akan pernah mencapai 1000 langkah. Itu. Jadi ini menjadi kekuatan yang saya rasa Ibu Tris sudah bangun dari 1 langkah. Dan Pak Wendy barangkali ini anak dari salah satu teman saya kan? Ibu Ice? Oh ya. Nah, mamanya itu teman saya, bapaknya juga teman saya. Hanya kami beda tempat kerja dan saya senang Pak Wendy hebat. Jadi kalau anak teman saya sama dengan anak saya. Jadi saya titip dia di sini untuk membimbing. Ya. Kemudian ini pengalaman
pertama, bagaimana saya melihat semua personil di sini antusias, dan ini dijaga baik. Ini pesan saya, sekolah tanpa kita kerjasama, kita punya lahan adalah siswa. Tuhan panggil kita pada tempat yang benar. Kalau saya suka bilang sama teman-teman dulu waktu saya hitung bahwa pada suatu saat orang mengatakan demikian, laut sangat luas, bahkan dia menjadi samudera, tetapi Tuhan menyiapkan pantai. Berarti ada endingnya. Pohon sangat tinggi, tetapi dia ada ujungnya. Jadi begitu Bapak Mama ya, Bapak Ibu Guru, saya berpikir pelayanan kita tidak akan sia-sia. Seberapapun kita berkorban, seberapapun kita melihat anak didik itu sebagai titipan Tuhan, dan kita berkarya di atas itu satu kemuliaan. Bapak Ibu Guru, mungkin seperti itu Mama Kepala Sekolah, Guru Agama. Jadi Tuhan mengirim kita tidak salah, tidak pernah salah orang. Jadi begitu Bapak Ibu Guru, saya sama sekali tidak mengeritik. Saya memberi support, saya memberi motivasi. Motivasi saya adalah ini langkah pertama. Bapak Ibu Guru dan anak-anak bahkan lembaga ini akan mencapai langkah yang ke-1000. Itu saja. Terima kasih. Saya minta adik-adik SMA kedua Asesa untuk berdiri lalu membuat yel-yel yang telah kita lakukan selama ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menyimpil yel-yel semandu. Hai. Halo. Halo. Hai. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Siapa kita? Siswa Semandu. Siapa kita? Siswa Semandu. Adakah Semandu di hatimu? Ada. Adakah Semandu di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. Mana dia? Ini dia. Adakah merah putih di hatimu? Ada. Tunjukkan aksimu. Semandu pasti bisa. Negeri barat suku pasti jaya. Semandu berdisiplin, rajin bekerja, rajin berdoa, terus belajar, dan selalu menjaga kebersihan. Visi Semandu menguasai ide berdasarkan impact, berwawasan budaya, berkarakter positif. Misi Semandu pembinaan mental, doa bersama, sikap toleransi, meningkatkan pembelajaran guru, pegawai dan siswa, menyelenggarakan pembelajaran yang efektif, efisien dan inovatif. Semandu, yes. Semandu, we are the best. Baik, terima kasih. Bapak sampaikan kepada kami setelah renungan, kami itu dilarang mengengu-engu. Dilarang mengengu-engu macam orang yang lapar hebat. Jadi kami di sini biar lapar macam apapun, kalau sudah masuk di lingkungan ini, sudah pasti akan pakai slogan jangan mengengu-engu. Dan yel-yel ini sudah kami laksanakan selama ini. Sebelum kami melakukan KBM, kami selalu mulai dengan yel-yel. Terima kasih. Selanjutnya ke sambutan kepada dari Bapak Fidelis selaku Korwas Kabupaten Nagekeo. Kepada Bapak saya persilahkan. Yang saya hormati
Ibu pengawas pembina, yang saya hormati pula Ibu kepala sekolah, adik penyidik, buku, spanduk, Pak Vincent, Pak Ibu guru, dan yang saya kasih anak-anak sekalian. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Kalau mendengar sambutan jawaban anak-anak, rasanya capek itu hilang. Saya dan Ibu ini kami lagi maraton keliling dari tempat ke tempat. Saya kemarin di Bali, Sambung, Jawa Tengah, kemarin sampai Hujana, lalu Nangaroro ini dan Nangaroro kesini sebentar antara dua kami sepakat Bali ini sampai ini Isma Marapoko lagi tunggu juga Kio Nangaroro lagi tunggu bingung kabinet sebentar kami sepakati dua-dua dilayani atau satu dilayani nanti kami sepakat sebentar. Tapi hari ini jujur kita semua bersyukur pada Tuhan bahwa sesuatu yang baru itu terjadi dan lahir bukan dari kota metropolitan, bukan dari sekolah-sekolah besar, tapi dari tempat yang sangat sederhana ini di puncak bukit ini. Karena itu tepuk tangan untuk kita semua. Saya terharu, saya bangga, saya bahagia. Sudah kurang lebih 3-4 kali saya mampir ke tempat ini. Rasanya perubahan itu bukan pelan, tapi perubahan sangat cepat. Jadi sekali lagi beri apresiasi. Kalau saya hadir dalam acara pembukaan sanggar, saya dengar tadi apa yang dilakukan sanggar sudah mulai ada menampakkan karya-karya aksi nyatanya. Kemudian saya melihat bentuk fisik juga begitu cepat terjadi. Saya yakin 5-10 tahun ke depan sekolah ini menjadi sekolah kebanggaan kita semua. Sesuatu yang besar kadang-kadang datang dari tempat yang tidak pernah diperhitungkan seperti ini. Karena itu berbahagialah anak-anak sekalian, kalian yang belajar di tempat ini mendapat seorang pemimpin yang bekerja tidak hanya dengan otak, tapi dengan hati, yang mampu mempengaruhi Bapak dan Ibu guru untuk mencurahkan seluruh hati dan tenaga ini bukan sebuah isak jempol dan sudah terbukti. Sebuah pepatah Latin, verba volet, scripta manet. Sesuatu kata-kata yang kita ucapkan biasanya hilang dan tidak diingat lagi. Tetapi apa yang tertulis akan tinggal tetap. Saya tanya kamu khotbah 2 minggu lalu apa? Bagus, tidak. Tapi coba ada tulisan yang diwaris seperti Romo Stef boleh itu dan nanti diteruskan oleh adik-adik sekalian yang luar biasa dan Bapak Ibu guru yang juga memberikan contoh dan teladan yang baik. Karena kalau kita hanya omong saja, anak-anak tidak ikut. Bapak Ibu guru suruh kan tulis Bapak Ibu guru mana? Karena kita Bapak Ibu guru biasanya kaya dengan teori. Menulis adalah, cerpen adalah, mulai dengan ini prolog, konflik adalah semua. Tetapi yang buktinya biasanya jarang. Dan kali ini di Nagikeo ini ketika yang pengawas ini adalah sekolah pertama yang di launching bukunya menjadi bukti yang tak lihat. Tapi saya kasih kepada sekolah ada satu sekolah lain, ada SMA Negeri 1 Bawai juga pernah launching bukunya. Tapi kemudian tidak dengar kabar beritanya lagi. Saya mau jangan hanya langkah pertama kali ini, mesti ada langkah kedua, ketiga, dan kesekian. Supaya tidak hanya sekedar sebuah launching, tetapi motivasi dan semangat itu yang harus tetap ditanam dalam hati sanubari kita sekalian. Anak-anakku sekalian, juga ada sebuah filosofi bilang begini, kalau kamu ingin mengenal dunia, maka baca. Masuk perpustakaan, baca di internet, baca, nonton, lihat, itu kamu pasti akan tahu tentang dunia. Hari ini dia mudah sekali dengan HP ini kita bisa kenal dunia dengan mudah. Tetapi jika kamu ingin dikenal oleh dunia, orang tahu siapa kamu, rekam digital orang tahu siapa kamu, maka tulislah. Karena dengan menulis, kamu cukup ketik nama kamu suatu saat nanti atau di HP cukup omong saja, Fidelis Sambo akan muncul di sana. Ada berapa tulisan yang pernah dia muncul, kegiatan apa yang pernah dilakukan, rekam digital
itu akan tinggal tetap. Dan itulah yang bisa kita wariskan kepada anak cucu, kepada generasi-generasi penerus kita. Mari Bapak Ibu sekalian, menulislah supaya tulisan Anda itu bisa diwariskan. Anak-anak sekalian, generasi penerus, di tangan kamulah masa depan bangsa ini, masa depan negara ini. Jika mulai dengan hal-hal sederhana seperti ini, niscaya kamu akan menjadi pemimpin-pemimpin tangguh dan hebat ke depannya. Kami percaya itu terjadi dan itu boleh lahir mulai dari lembaga ini. Perbiasakan lagi, buku ini mungkin sebuah cita-cita yang luar biasa, tapi mulailah dengan kebiasaan-kebiasaan Anda. Saya mengajak apa budaya itu dari kebiasaan. Anda coba biasakan menulis yang sederhana. Kalau buku mungkin agak tinggi, butuh cetak, tulislah di majalah dinding. Lalu bercerita apa yang kamu tulis di kelas. Lalu kemudian mulai dengan wartawan-wartawan cilik di sekolah ini. Kalau ada kegiatan, kamu yang syuting, kamu yang wawancara, kamu tulis. Dan jangan bikin dipublikasikan taruh dikit, publikasikan di kelas, di majalah dinding sekolah, dan lebih lanjut. Kebiasaan-kebiasaan itu akan melahirkan penulis-penulis hebat. Salah satunya Eksenari. Tepuk tangan untuk Bapak. Jadi itu biasa. Menulis begitu. Pertama menulis di kelas, lalu di majalah dinding, bahkan tiap minggu, tiap bulan itu ganti. Ada seminar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali di sekolah. Dan itu kebiasaan-kebiasaan yang tanpa sadar itu tertanam. Dan suatu saat ketika di luar, mereka sudah biasa sekali menulis. Mereka sudah biasa sekali untuk berbicara dapat umum tanpa gagap kesana sini dengan kata bahasa yang mengalir dengan begitu saja. Itu artinya kebiasaan menulis itu sudah tertanam dalam kebiasaan. Tapi menulis suatu kali jangan berharap untuk menjadi penulis hebat. Kita mesti menulis terus-menerus. Pada apa saja, cara apa saja, asal kamu mulai menulis supaya kamu dikenal oleh dunia. Kita jangan hanya untuk mengenal dunia, tapi kita perlu juga dikenal oleh dunia. Buatlah supaya SMA ini juga dikenal di Nagikeo ini, dikenal di Nusa Tenggara Timur. Saya yakin tugas kepala sekolah, beliau sudah menyampaikan itu kepada kami dan tidak perlu dengan kata-kata, dengan buku ini saja akan dikenal oleh dunia. Saya ingat lagi Romstad ini sebentar akan dituturkan oleh anak-anak. Saya ingin dengar itu karena yang sama ini sudah saya buat tahun yang lalu ketika saya masih kepala sekolah. Romstad kebetulan adalah teman Ibu Tris dan juga teman kelasku. Dan kami semua sahabat, sama-sama dimulai dari SMA, kalau seperti SPG, lalu dia SMA Loko, sampai sedang tinggi, sampai top, sampai ada itu jalan kita berbeda. Maksud hati Malu Gunung, apa daya kan kita sampai, mereka capek di sana, saya sampai di sini. Tapi saya bangga karena ada sahabatku memberikan inspirasi untuk sekolah-sekolah di Kabupaten Nagio. Dia punya hati. Postingan foto ini ke saya, saat akan teruskan ke beliau hari ini di Swiss. Beliau pasti akan baca. Kami ada grup dan kami selalu saling berbagi kasih dan selalu memberikan motivasi untuk pergerakan kita membangun anak-anak bangsa ini. Cita-cita boleh beda. Ternyata jadi imam tidak hanya berkhotbah saja, tapi jadi imam bisa bermisi dengan cara yang luar biasa seperti ini. Mari kita doakan para imam kita yang juga luar biasa memberikan perhatian untuk lembaga ini, dan mudah-mudahan kita semua bisa juga menjadi orang-orang yang luar biasa. Saya percaya kita bisa jika kita berpikir bisa. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya pengguntingan pita. Baik, dalam pengguntingan pita ini ada aba-aba dari saya. Saya akan mulai hitung dari belakang sampai ke 1. Kita mulai dengan guntingan pita. 3, 2, 1.
Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita foto bersama, saya mau sejarakan sedikit tentang tulisan kami ini, Bapak. Pertama, memang kami agak berat. Kami hanya tadi Bapak Fidelis mengatakan, Mama Bona mengatakan, Mama Tris hipnotis lingkungan. Tetapi di sini Mama Tris juga hipnotis kami, Bapak dan Ibu guru serta anak-anak. Jujur saja, saya sebagai guru bahasa Indonesia menulis juga sangat susah sekali. Mama Tris selalu bilang, masa mau tulis nggak? Keze media. Akhirnya dengan senang hati kami selalu memetik positif bahwa sebenarnya Mama Tris mau mengajarkan kepada kami untuk melihat tentang bagaimana penting menulisnya. Lalu ada tulisan anak-anak, Bapak Mama. Itu mereka tulis di sini sekolah. Satu hari kami beri kesempatan kepada anak-anak untuk menulis. Kami tidak mengizinkan mereka untuk menulis di rumah karena kami takut mereka copy paste orang punya tulisan. Jadi bahasa yang digunakan di dalam tulisan itu mereka masih pakai bahasa-bahasa yang standar, bahasa-bahasa anak SMA. Jadi itu saja kilas pintas sederhana dari tulisan ini. Terima kasih. Yang berikut kita masuk ke foto bersama.